Hai semuanya, ini tulisan pertamaku di Quora. Aku perempuan usia 18 tahun, anak tunggal. Sebelum aku lahir ke dunia, ayah dan ibuku sudah bercerai. Jadi sampai sekarang aku belum pernah mengenali wajah ayahku. Baru di umur 17 tahun, aku bertemu ayah kembali. Aku senang bertemu ayah, tapi ayah ternyata lupa punya anak perempuan dan bahkan salah memanggil namaku. Ternyata keadaannya berbeda. Ayah sudah menikah lagi dan sudah hidup bahagia berkecukupan. Dari kecil aku hidup dengan ibu yang bekerja serabutan, mulai dari jahit spray, jadi pembantu rumah tangga, bahkan dulu sempat jualan sayur matang di pagi hari di depan rumah. Kelas 5 SD aku jadi korban pemerkosaan oleh laki-laki yang ibu bawa ke rumah. Kejadian itu sampai membuat kelaminku berdarah. Dan bukan cuma satu laki-laki saja. Ibu sudah sering membawa pulang beberapa laki-laki lain bergiliran. Bodohnya, saat itu aku tidak bisa speak up ke ibu. Aku lebih takut terhadap laki-laki yang mengancamku waktu itu. Dari situ aku mulai trauma, tapi aku belum sadar. Kelas 1 SMP aku tinggal di panti asuhan karena ibu tidak bisa membiayai aku untuk melanjutkan sekolah SMP. Dan di panti asuhan itu aku punya kesempatan untuk bisa lanjut sekolah dan hidup di bawah tanggung jawab panti asuhan. Di tahun pertama aku merasa nyaman berada di sana, tapi tidak dengan tahun-tahun berikutnya. Tahun kedua aku mulai dibully karena ibu jarang menemui aku di panti. Mereka pikir aku benar-benar dibuang oleh orang tuaku sendiri. Dan sialnya, aku adalah yang termuda pada saat itu dan aku belum punya teman yang benar-benar teman. Jadilah aku bahan olok-olokan mereka setiap hari. Mulai dari bulian fisik sampai mental, hingga merambat ke urusan sekolah. Mereka iri karena aku berprestasi di sekolah. Dulu seringkali ketika pulang sekolah, jatah makananku sudah tidak ada. Buku-buku seragam sekolah hilang dan ternyata dibuang ke tempat sampah. Pernah kejadian, waktu hari puasa menjelang Idul Fitri, aku mendapat uang fitrah. Aku berniat mengumpulkan uang tersebut untuk saya kasih ke ibu, namun diambil oleh mereka. Saat itu aku tidak bisa marah. Aku takut kalau aku marah aku akan melukai perasaan mereka. Akhirnya dari situ aku mulai belajar memendam emosi. Sampai di suatu kejadian aku tidak sengaja lepas kontrol. Aku marah besar sampai aku memukul kepala temanku dengan botol kaca teh sosro. Sampai berdarah. Dia menangis. Aku merasa lega. Seketika pandangan orang tentangku berbeda. Mereka saling memberi isyarat bahwa tidak aman berada di dekatku. Di situ aku merasa bersalah, merasa tidak karuan, sampai aku memutuskan untuk bunuh diri saat itu juga. Tengah malam aku loncat dari tingkat 3 gedung panti, tapi bodohnya aku tidak mati. 2 bulan setelahnya aku mencoba bunuh diri lagi sewaktu aku renang. Tidak mati juga. Hanya saja suara-suara di kepalaku seketika hilang. Sejak saat itu aku merasa tidak punya gairah untuk melakukan apapun. Aku malah sengaja menjadi anak yang nakal dan berulah. Singkatnya aku dikeluarkan dari panti karena kelakuanku yang nakal dan insiden pemukulan temanku dengan botol waktu itu. Lalu ibuku membawaku pulang ke rumah. Aku dimaki dan dipukul. Katanya sebagai hukuman agar sama-sama merasakan sakit yang dirasakan temanku itu. Aku yang tadinya ingin menceritakan tentang pembulian yang aku terima selama di panti, mengurungkan niatku untuk cerita. Aku merasa ibu tidak akan mendengarku saat itu. Sejak aku keluar dari panti dan hidup seadanya bersama ibu, aku masih melanjutkan sekolah sampai SMK. Tapi sejak itu ibu jadi ringan tangan, gampang memukul dan marah berlebihan. Aku makin merasa takut dan merasa sendirian. Singkatnya kelas 3 SMK ibu menikah lagi tanpa persetujuanku.
Bahkan aku tidak hadir di acara pernikahan ibu, dan ibu juga tidak mencariku. Setahun berjalan, kedua keluarga baru ini keluar. Waktu ibu tidak ada, anak suami barunya ibu marah-marah dan mengungkit biaya yang sudah dikeluarkan untuk biaya sekolahku. Katanya mereka tidak suka kalau sekolahku mengeluarkan terlalu banyak biaya. Mereka juga memakiku bahkan sampai main tangan. Aku tidak melawan sedikit pun. Sejak saat itu aku tidak pernah bertugur sapa dengan mereka. Bahkan untuk melihat wajah mereka saja aku enggan. Aku juga tidak pernah ikut acara keluarga apapun. Dari situ, aku merasa hidupku mulai buyar dan tidak bisa mencurahkan isi hatiku kepada siapapun. Aku juga tidak punya teman dekat di SMK. Akhirnya, aku mulai berani mengiris-iris tangan, kaki, dan bagian tubuhku yang lain. Pukul badan, membenturkan kepala, dan lain sebagainya. Suatu hari, guru BP sekolahku tidak sengaja melihat luka irisan di tanganku, dan aku diinterogasi olehnya. Dengan ajakan lembut, dia membawaku ke psikiater relasi dari anaknya. Setelah sesi tanya jawab dan diperiksa semua, psikiater mendiagnosa aku terkena bipolar. Lebih tepatnya, borderline personality disorder atau disingkat BPD. Dan ada kecenderungan ke skizofrenia paranoid. Sejak saat itu, aku mulai rutin berobat, masih dibantu dengan guru BP. Ketika guru BP menjelaskan kondisiku ke ibu menolak dan menyangkal kalau aku emang aslinya tidak pernah nurut dan kurang ibadah. Ya sudahlah, aku tidak mau terlalu memikirkan itu. Setahun awal, aku rutin berobat. Setelah itu aku berhenti. Aku merasa tidak ada perubahan apa-apa. Mungkin saat itu aku belum benar-benar paham konsep healing sendiri. Lulus SMK, aku nekat merantau sendiri ke Yogyakarta. Aku cari kerja, mulai dari serabutan, freelance, sampai sekarang alhamdulillah jadi karyawan tetap di salah satu kantor warehouse dan retail. Meskipun hasilnya tidak seberapa, setidaknya sudah bisa membiayai hidup sendiri dan untuk biaya berobat. Aku juga tidak lupa untuk kiriman ke ibu di rumah. Akhir-akhir ini, aku mulai lebih giat belajar apapun, termasuk belajar healing. Aku mulai sadar bahwa ternyata sikap ibu selama ini kurang lebih adalah demi kepentinganku. Mungkin caranya saja yang kurang tepat. Dan kalau pilihan ibu untuk berkeluarga bisa membuat ibu lebih bahagia, aku juga harus terima. Tidak boleh egois. Dengan cara aku merantau sendiri di sini, aku ingin bahagia dan sembuh dengan caraku sendiri, tanpa harus menolak pendapat ibu. Karena sejujurnya, aku belum ingin punya ayah lagi.